Ini panasnya juga cuma sebentar nih. Kalau orang pegang rahasia orang lain, lama-lama panasnya juga dingin-dingin terus hilang gitu ya. Begitu hilang, dimulai perang yang kedua sekarang. Ini perang pilpres gitu ya, perang sudah dimulai. Ini pun sebetulnya ya, saya kalau bukan karena Datuk Karnilia, saya juga nggak suka datang, terutama karena begini, saya menganggap ini kita sedang berbicara di bawah gangguan psikologis sebetulnya. Jadi amnesia memori atau juga disebut gangguan komunikasi disosiatif gitu. Yaitu apa? Kita sama-sama tertawa, kita masing-masing punya persoalan. Tapi kalau boleh saya yang duduk sini mengatakan tidak ada negara di dunia yang melaksanakan pemilu serentak yang ada presidensial threshold-nya. Ya kan? Saya berkali-kali tanya ke Hakim Mahkamah Konstitusi, coba tunjukkan ada enggak Bapak dan Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, ada nggak di dunia negara yang melaksanakan pemilu serentak tapi pakai presidensial threshold gitu. Kalau itu nggak ada, ya berarti mohon maaf Datuk Karnilias, kita ini seperti mengatakan di zaman penjajahan Belanda dulu misalnya, biarlah kita dijajah oleh Belanda, tapi kita nyari ya siapa yang kira-kira bagus jadi gubernur jenderal nih gitu. Agak menyakitkan kalimat-kalimat saya ya. Atau kita bilang ya di konteks sekarang, biarlah kita jadi lahan peternakan oligarki katanya atau lahan perbudakan oligarki, tapi yang penting kita cari nih siapa yang kira-kira baik untuk memimpin bangsa kita di bawah perbudakan oligarki. Kurang lebih begitu. Apapun yang terjadi kita sedang kan mulai ada yang tidak setuju, tapi saya yang ada di sini merasa itu pokok persoalannya. Lalu mulailah saya lihat ketika tadi disebut ya perang sudah dimulai, perang ini sebetulnya bersegi banyak. Ini belakangan aja kan Pak SBY turun gunung dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang saya tuh kadang-kadang suka merasa kasihan loh. Seorang presiden pada usia seperti itu tampil di panggung gitu ya, terus mulai menyatakan saya harus turun gunung. Ini kan turun gunung ini bukan karena lingkungan di tempat dia rusak lalu dia harus turun gunung ya. Tapi karena dia merasa bahwa sebagai pendekar dulu gitu ya, dia harus turun mengatasi sesuatu yang sangat penting terjadi di bawah itu gitu. Nah tadi biasanya tuh menggunakan kalimat yang disitir oleh Dedi tadi, saya prihatin misalnya. Tetapi sekali ini enggak. Yang agak menarik dari kalimat yang ditampilkan itu di samping apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bang Andi Malarangeng tadi, ada pertanyaan. Jahat bukan gitu. Ya. Jadi artinya jangan-jangan Pak SBY juga nggak yakin nih ada apa enggak gitu. Ini jahat bukan gitu ya. Kalau dia yakin ada, dia bilang itu jahat. Dan kemudian informasinya juga menurut saya bukan informasi A1 Datuk Karnilias. Ini informasi biasa saja. Hasto sudah pernah bilang, ini bukan informasi apa-apa lagi. Hasto sudah pernah bilang, kalau bisa kita usahakan pemilu presiden 2024 itu cukup 2 pasang saja. Jadi nggak ada informasi A1 di situ. A15 barangkali ya. Enggak semua sudah bicara. Salah juga tuh kalau orang yang datang ke Pak SBY bilang, Pak ini informasi A1 Pak. Salah. Nah barangkali karena saya kaitkan dengan presidensial threshold, ini soal candidacy kan, soal siapa yang bisa maju menjadi calon presiden, betul ya? Kan baru di situ sebetulnya, dengan mengatakan memaksa cuma tinggal 2 yang maju, gitu ya. Lagi-lagi tadi soal presidensial threshold tadi. Tapi balik itu muncul pertanyaan lagi, sah nggak seperti kata Dedi tadi, orang lagi berkuasa, ya. Sejauh tidak melanggar hukum, sejauh tidak melakukan intimidasi, sejauh tidak melakukan hal-hal yang sifatnya itu misalnya melanggar hukum tadi, dia memaksakan supaya terjadi hanya 2 pasangan. Kalau menurut hukumnya sah jadinya. Boleh kan? Di situ pintar-pintarnya berpolitik, Datuk Karnilias. Cari 2, kapan perlu salah satu itu
lawan yang tidak bagus. Profesor saya dulu Ronald Osman bilang gini, Effendi Anda hati-hati. Yang memenangkan pemilu di sebagian negara yang dikuasai oligarki, walaupun Amerika juga dikuasai oligarki. Ya, dia mengatakan itu bukan putra-putri terbaik bangsa. Bukan calon terbaik. Tetapi bagaimana memilih calon yang baik menurut oligarki, asal lawannya kurang baik. Jadi tinggal memilih yang seperti itu yang sedang disiapkan. Nah, balik supaya ini tidak terkesan antara PDIP dan Demokrat, karena sebetulnya saya bilang perangnya bersegi banyak gitu. Bahkan Emmanuel juga terlibat juga. Ada bagian-bagian perang yang Emmanuel terlibat ya gitu. Banyak nih kalau perangnya dimulai satu demi satu gitu ya. Nah, misalnya mulai dengan ada yang mengatakan perang 3 periode supaya tetap 3 periode. Masih ada loh sampai sekarang ya. Teman saya Kodarian masih ada di jalur itu misalnya. Teman akrab saya loh. Masih kan? Kadang-kadang Muni teman kita tuh dari relawan Jokowi juga masih seperti itu dengan musyawarah kerjanya ya. Musyawarah apa namanya? Musyawarah rakyatnya. Wah, ya kan? Antara relawan Jokowi dengan Pak Deddy Sitorus saja, antara Bu Mega dengan relawan juga muncul kan? Kalimat-kalimat seperti itu kan? Kalau mau penundaan, perang tentang penundaan pemilu masih jalan. Ya kan? Bahlil masih bicara. Ya itu juga sah katanya gitu ya. Jadi ada lagi perang yang mau menunda pemilu. Nah, Emmanuel itu ya. Ada lagi perang yang mengatakan boleh Pak Jokowi menjadi cawapres. Bahkan sekarang ada spanduk-spanduk itu dengan Prabowo sebagai wapresnya. Emmanuel langsung apanya? Prabowo capres, Pak Jokowi cawapres. Terima kasih atas pembetulannya gitu ya. Nah, Emmanuel langsung bilang, kalau begitu lebih baik Pak Jokowi mendukung Anies atau Habib Rizik sekalian katanya. Keren loh Emmanuel ini ya. Jadi maksudnya perangnya itu banyak dan bersisi. Nah, 2 hal yang terakhir kita temui tentu adanya Dewan Kolonel. Ya, ini juga menarik. Menunjukkan perangnya itu jangankan untuk 2 tampil sebagai calon dari satu partai, di dalam sendiri harus ada. Pada awalnya waktu saya dengar Dewan Kolonel itu, saya pikir Dewan Kolonyet. Karena disinggung soal wangi-wangian waktu itu ya, katanya ingin mewangikan, sorry loh ini ya, ini waktu itu saya dengar ingin mewangikan di setiap daerah pemilihan. Jadi kalau wangi-wangian itu kan kolonyet, Dewan Kolonyet gitu ya, yang apa ya ingat kolonyet ini masa lalu kan kolonyet ya, masih ingat ya kolonyet, Dewan wangi-wangian, jadi Dewan Kolonel. Nah kemudian dibalas lagi oleh Emmanuel lagi, bikin Dewan Kopral. Nah ini kan mengingatkan kita jelang 30 September nih, mendekati Dewan Jenderal lah gitu ya kurang lebih. Ini tayang sebelum 30 September nih ya. Jadi pendekatannya bisa macam-macam bahwa tidak hanya persoalan dalam 2 pasang itu AHY bisa masuk atau tidak gitu, ya kan? Tetapi juga bagaimana memunculkan misalnya terah tertentu yang masih bisa, karena coba Anda bayangkan 10 tahun kemudian gitu ya. Kalau terah ini tidak tampil misalnya, jadi seperti apa peta politik menurut partai tertentu gitu. Nah, saya mau melihat dari segi Pak Jokowi gitu, ini menjadi menarik. Perang ini tidak dimulai malam ini saja sebetulnya. Yang agak aneh dengan pemerintahan Pak Jokowi itu adalah Pak Jokowi itu dilantik 20 Oktober 2019 ya. Tetapi setahun kemudian sudah ada lembaga survei yang mengukur elektabilitas calon presiden 2024. Harusnya Pak Jokowi menanyakan sama seperti Pak SBY itu, jahat bukan gitu. Iya dong, iya loh Mbak Irma ya. Dia baru memerintah 1 tahun, betul kan? Orang lain membuat survei, coba cek, sudah ada yang membuat survei elektabilitas, siapa yang akan jadi calon presiden di 2024. Harusnya yang lebih dulu mengucapkan jahat bukan Pak Jokowi gitu. Nah kemudian apa? Enggak nanya, tenang. Tapi Pak Jokowi ini kan saya anggap salah satu juga praktisi politik yang luar biasa gitu kan. Dia diam-diam, kemudian pada bagian, ini soal kingmaker nih, sama-sama kita nih. Ketika Bang Andi Malaring yang mengatakan, jangan menjadi kingmaker, enggak bisa. Presiden kalau sudah 2 periode, pasti ingin menjadi kingmaker. Enggak bisa dilarang. Haknya dia.
Karena apa? Dia betul-betul harus mengamankan dirinya, keluarganya, kliennya dan lain-lain dimanapun. Ya. Dan program pembangunannya. Apa? Harus harus pakai mic tapi itu. Kalau Pak SBY tidak berusaha waktu di akhir masa jabatan beliau kedua, Pak SBY tidak berusaha menjadi kingmaker, tidak ikut dalam konsultasi kita. Jadi waktu konsultasi pilpres maksudnya, pileg jalan terus. Enggak, kalau itu ada satu bagian yang saya puji dan tegaskan lah. Pak SBY antara lain mengatakan secara tegas tidak mau jadi cawapres, betul ya? Betul. Nah, Tidak kalau yang mau, sekarang belum dan tidak mau 3 periode. Kalau yang sekarang belum tegas loh Emmanuel, mohon maaf nih. Kalau dia sudah tegas, maka Emmanuel nggak akan bilang begitu, betul nggak Emmanuel? Iya kan? Lebih baik dukung Anies atau dukung Habib Rizik, kalau begitu ya. Tapi teori mengatakan bahwa semua presiden, apalagi ya di tengah-tengah kan nggak mungkin ya, karena dia maju lagi. Tapi yang sudah selesai sebagai petahana pasti ingin menjadi kingmaker. Maka sebagai pembalasan dalam tanda petik terhadap yang jahat bukan tadi, di mana kalian sudah main-main elektabilitas padahal dia masih harus memerintah 4 tahun lagi, dia mulai menjadi kingmaker dengan cara yang sangat sulit dibaca. Ke siapapun dia jalan. Formula E Anies dia datang. Betul nggak? Dengan Prabowo dia kemana-mana. Dengan Puan juga ayo gitu ya. Dengan semuanya dia datang. Jadi sekarang kalau mau melihat pemilu 2024 curang atau tidak, maka tinggal memperhatikan 2 hal menurut saya. Yang pertama, apakah kingmaker ini, kalau sekarang kingmakernya ada berapa kira-kira? Bang Andi Malarangeng. Belum tahu. Yang mau menjadi barangkali ada beberapa. Ini bedanya antara yang kingmaker dengan yang bukan. Pak SBY itu bisa pidato, lah sudah tidak pakai saya prihatin, bisa berkata-kata, tapi mungkin tidak bisa melakukan apa-apa. Sebaliknya yang sedang berkuasa, itu bisa tidak usah berkata-kata, tapi bisa melakukan apa-apa sebetulnya. Itu saja bedanya, itulah kingmaker. Itulah kingmaker. Nah, kingmaker itu sekarang ada berapa? Kalau menurut saya, karena saya sudah tidak bisa memasukkan Pak SBY, tinggal Pak Jokowi. Ini yang luar biasa. Gara-gara kalian sih, 1 tahun sudah survei-survei elektabilitas, saya balas katanya. Saya ke semua sangat baik, sehingga kalian nggak bisa duga saat ini. Tapi dia kingmaker. Bu Mega, dan yang selalu jadi kingmaker, setiap pemilu itu yang paling cepat Pak Surya Paloh. Betul ya? Itu sudah terbukti 2 kali. Dan sekarang Pak Surya Paloh kelihatannya di depan sudah dengan Anies Baswedan gitu ya. Ya, Anda suka atau tidak suka kan ada, memang demikian kan kesannya begitu gitu. Enggak apa-apa kan? Tapi kalau Pak Surya Paloh jadi kingmaker, beliau bukan menteri, bukan bagian dari pemerintahan. Iya betul. Ibu Mega jadi kingmaker, ketua umum partai tidak ikut dalam pemerintahan. Tapi kalau Pak Jokowi jadi kingmaker, dia adalah presiden, kepala pemerintahan kita. Iya. Kalau dia ikut-ikutan gaduhnya pemilu 2024, bagaimana dengan fokus pemerintahan kita? Sama juga menteri-menteri nantinya, dia harus memilih menteri-menteri. Jadi mau ikut pemilu. Itu kalimat dari orang-orang yang sedang berkoalisi dengan Pak Surya Paloh, begitu ya. Sementara Pak Jokowi menurut saya adalah kingmaker tanpa memperlihatkan diri bahwa dia kingmaker.